Aku tak usah susah hatiku Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa ya besar ya besar mulia Elsa Elsa Allah Maha Kuasa berkatnya melimpah Elsa puji Tuhan. Biar ini roh Tuhan menghidupkan, memberi dorongan, membakar semangat kita supaya kita tidak takut dengan yang sekarang ini merebak di mana-mana menakutkan orang, yaitu COVID-19 ini. Memang kalau kita dengar berita-berita ya lewat media sosial, lewat langsung dari pemerintah, lewat surat kabar, banyak yang gugur, meninggal. Tapi jangan takut karena itu bukan menjadi bagian kita yang masih hidup, punya kesempatan untuk dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya apapun, kuman apapun. Alkitab katakan, Markus pasal 16, diberi makan beracun sekalipun tidak akan menjadi apa-apa. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa, api yang menghanguskan segala anasir, iblis, setan, kuasa-kuasa gelap, segala pekerjaan-pekerjaan, kejahatan-kejahatan daripada iblis, musnah, hangus, binasa semuanya. Puji Tuhan. Pagi ini saya kasih judul khotbah ibadah untuk kita GPDI Jalan Arjuna 15 negara. Apa itu? Yaitu terbakar. Ya. Terbakar dalam arti ada dua bagian. Terbakar secara negatif dan terbakar secara positif. Kita akan ikuti ayat itu, tapi mari masih berseri di dalam Markus pasal 9. Kita baca ayat 26. Ayat 26 ini banyak poin-poinnya atau topiknya, tapi mari kita baca seluruhnya dulu. Markus 9 ayat 26. Kita baca bersama. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati,
sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Ulangi lagi dari kalimat pertama ayat 26 ini. 3. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Apa hubungannya dengan topik pagi ini yang saya sampaikan? Terbakar. Di sini ya, sebelumnya Yesus mengatakan dalam ayat 25, ya, saya baca sendiri. Yesus yang berkata, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara-saudara, apa yang hubungannya dengan kata terbakar? Yaitu perkataan Tuhan, firman daripada Allah yang disampaikan oleh Yesus adalah sebagai api yang membakar, menghanguskan iblis setan itu. Ya, sebagai api yang membakar, menghanguskan iblis setan itu, sehingga reaksi daripada iblis itu kelihatan ada pada anak yang dirasuk olehnya. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu, ya, apa reaksinya? Sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Jadi kita lihat bukan anak ini yang menderita, tapi iblis setan yang ada di dalam anak ini. Ya, tetapi wujudnya kelihatan anak ini, tetapi iblis setan di sana. Dia tergoncang luar biasa karena firman Tuhan itu seperti api menghanguskan dia. Bukan seperti api sungguhan. Ya, kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 29 mengatakan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Jadi kita lihat, kalau di Yeremia pasal 23 ayat 29 itu karena di perjanjian lama adalah bersifat gambaran, tapi wujudnya adalah dalam perjanjian baru. Karena itu dalam Ibrani Paulus digerakkan oleh Roh Kudus sampaikan ini, tulis kepada jemaat Ibrani bahwa, dan supaya juga itu menjadi bagian kita, bahwa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Perjanjian lama Yeremia pasal 23-29 mengatakan, lebih baik kita baca. Yuk, siapa yang mendapat boleh baca. Yeremia 23 ayat 29. Saya baca, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti paluh yang menghancurkan bukit batu. Ini dibilang seperti api. Maksudnya seperti api ini adalah api. Tapi api sungguhan ini kan sebentar padam mati. Di mana ada kebakaran, ada pemadamnya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa dipadamkan karena dia ada api sungguhan. Ya. Api sungguhan.
Jadi api ilahi, api ajaib, api yang hebat, luar biasa. Kalau api yang ada di dunia di mana ada kebakaran, bahkan bisa saja dimatikan, apalagi kalau hujan besar. Seperti di Sumatera beberapa waktu yang lalu musim panas, ya ada kebakaran hutan sehingga para petugas turun tangan untuk bagaimana supaya memadamkan api itu. Kalau hujan lebat turun, maka sangat membantu negara atau pemerintah untuk memusnahkan api itu. Tetapi kalau Tuhan tidak dapat dimusnahkan, itu dia api sungguhan. Karenanya tadi saya katakan bahwa kata terbakar itu ada erat hubungan dengan api, yaitu terbakar dalam arti negatif, terbakar dalam arti positif. Iblis itu terbakar oleh perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Oleh sebab itu dia berteriak keras sekali. Ya, banyak kali hamba Tuhan mengalami orang yang dirasuk setan, ya, lalu ia berteriak seolah-olah tidak mau keluar di sana. Padahal dia sudah mau keluar. Tidak tahan dengan doa adalah firman Tuhan seperti api yang membakar dia. Ya, kadang-kadang yang nakut-nakutkan orang yang sedang berdoa, apalagi ya kalau bimbang, mana aku tidak mau keluar dan lain sebagainya. Sebentar lagi dia akan keluar. Begitu kita berdoa sungguh-sungguh, apalagi doa minta Tuhan kirim roh api terus menerus, maka dia akan berteriak panas. Kenapa panas? Itu api kuasa dari Tuhan, api kuasa doa. Doa itu kan firman Tuhan. Ya. Nah, sebentar lagi dia keluar pergi. Dia goncang-goncang, maksudnya tidak mau keluar. Ya. Tetapi ia tidak bisa tahan karena terbakar dengan api kuasa Tuhan, api firman daripada Tuhan. Inilah yang dialami oleh iblis yang merasuk anak ini. Maka kalau iblis itu dia sudah keluar, ya, maka tenanglah ini. Orang bilang dia sudah mati. Bukan mati dia. Ya, dia tidak bergerak lagi setelah iblis keluar. Iblis yang sudah keluar sehingga tidak ada reaksi lagi. Jadi di situ sebenarnya. Tapi orang-orang kan tidak tahu. Ya, orang-orang tidak tahu sehingga mereka ketakutan. Aduh, kenapa? Ya, tapi kita sudah pengalaman, hamba Tuhan sudah pengalaman banyak kali melihat itu. Ya. Banyak kali melihat itu. Saya dulu masih remaja atau masih menjelang remaja, terus kakak saya perempuan diganggu iblis. Diganggu iblis, udah berjam-jam kita berdoa. Kita berjam-jam kita berdoa, apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Ngamuk dia, katakan, "Dah, saya tidak mau pergi," katanya. Kalau dia sudah bilang begitu, saya belum pengalaman. Tapi papa saya, ya, dia pengalaman doa puasa, pengalaman usir setan, ya. Di rumah kami dulu, karena itu tempat yang tersendiri, tempat doa puasa hamba-hamba Tuhan. Sehingga di situ ada orang gila dibawa masuk di situ berhari-hari. Ya. Adik papa saya, ya, karena papa saya paling tua, dia merengek-rengek datang sama papa saya.
mohon gini, minta ini, habis itu, macam-macam sudah. Papa saya bilang, ini ada banyak hamba Tuhan, banyak orang sini, kamu datang merengek-rengek di sini. Apalagi ada orang sakit yang dirasuk, ya, yang dirasuk. Betul. Om saya bilang begini, mana dia? Dia tidak siap doa, ya, mana dia? Papa bilang, itu ada di dalam kamar. Papa tuntun sebentar, dia tunjuk dia, ini dia. Begitu tunjuk, om saya masuk diterjang sama orang ini. Tapi papa saya sudah ada di situ. Tahu-tahu tangan papa saya sudah ada di sini di kepalanya. Ya, di dahinya. Dalam nama Yesus. Justru pada saat itu iblis setan keluar. Dia jatuh teriak keras-keras. Mengapa? Api kuasa daripada Tuhan. Dia teriak keras sekali. Aduh, gitu. Terus om saya pikir yang teriak ini adalah si anak gadis ini. Setan itu yang teriak. Sebentar lagi sudah kelihatan seperti orang mati. Bapak saya bilang, biarkan sudah. Iblis sudah pergi. Berhari-hari kasihan itu keluarganya. Di rumah mereka itu sudah berbulan-bulan digitukan sama iblis. Sebawah di situ dikeroyok doa puasa oleh hamba Tuhan. Terakhir sekali, apa lagi doa puasa tuh si om saya itu merengek-rengek. Ya tetapi ada kesempatan memang di situ, ya lompat dia serang om saya, tapi papa ada di situ langsung. Dalam nama Yesus, kena di dahinya tangan papa saya. Dia jatuh. Tapi waktu itu lantai dari papan. Dia jatuh teriak keras. Om saya ketakutan. Aduh, dia jatuh. Udah mau mati itu. Itu logikanya. Bukan mati. Iblis dia teriak keras-keras lalu kelihatannya seperti orang mati. Sudah tenang orangnya, iblis sudah pergi, dia sembuh. Bentar lagi dia siuman. Begitu dia siuman, dia bingung. Duh, ada di mana ini? Duh, di mana saya tidur? Dia bingung. Enggak, kamu ada di sini, di bawah sini. Diterangkan supaya dia tidak jadi bingung. Ya gitu ceritanya, saudara. Jadi iblis itu dia teriak itu karena panas. Panasnya api kuasa Tuhan, api firman dari Tuhan. Oleh sebab itu biar kita yakin. Kalau kita punya firman Tuhan, Tuhan yakinkan pada kita. Bukan kita yang hangus binasa. Iblis, setan, dan segala anasirnya, kumannya, penyakitnya, hangus, terbakar, lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuasa Tuhan itu tetap sama, tidak pernah berubah dari kemarin, hari ini, selamanya. Karena itu kalau kita pegang firman Tuhan, ada masalah iblis mengganggu kita, Tuhan ingatkan pada firman Tuhan adalah api yang menghanguskan. Atau Tuhan yang bersama kita adalah api sungguhan. Puji Tuhan. Jadi kita lihat ya. Sekarang secara negatif disayangkan ini kita lihat Yeremia pasal 5 ayat 11, 12, 13 sampai 18. Yeremia pasal 5. Nah, ini sangat disayangkan. Apa yang saya bilang negatif ya adalah terjadi kepada mereka yang tidak setia. Ya. Terjadi apa akibatnya? Terbakar yang bagaimana? Mari kita lihat. Yeremia pasal
Yang kelima ayat 11, 12 dan seterusnya sampai 18. Jadi ini sebenarnya adalah menjadi pendorong kepada kita supaya kita kebalikan daripada tidak setia menjadi setia. Amin. Menjadi setia dalam segala hal menurut firman Tuhan. Sebagai contoh kita lihat ayat 11 saya baca. Yeremia pasal 5. Itu berlaku secara negatif, sangat disayangkan. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ayat 11 mengatakan, sebab kaum Israel dan kaum Yahuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku, kata Tuhan. Bukan kata manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terus, ya, akibat tidak setia, apa akibatnya? Kita lihat ayat 12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, dia tidak berbuat apa-apa. Dijauhkan Tuhan, jangan sampai kita berkata begitu ya. Dia tidak berbuat apa-apa, buktinya begini-begini saja. Jauhkan Tuhan. Ya. Kemudian malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Itu orang yang tidak setia. Lain ya. Tapi kalau orang setia akan beriman, hampir sama perkataannya. Tetapi lain kalau ucapan orang lain. Lalu ayat 13 mengatakannya, orang yang tidak setia. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Itu ucapan mereka itu. Para nabi hamba-hamba Tuhan, buktinya ya, saya ingat ada yang berkata begini. Bukan selalu firman Tuhan yang diurapi kita terima, menguatkan, menghibur di dalam gereja itu berlaku untuk kami seterusnya. Saya belum beri jawaban, kalau saya jawaban secara yang bukan dari Tuhan, sia-sia adanya, mantul, ya. Tetapi saya mohon pada Tuhan agar dia sadar, dan kalau sebelum dia sadar, Tuhan berikan kepada kita. Ya, kenapa diyakinkan di gereja, kok di luar tidak jadi kenyataan? Habis dia keluar tidak setia, bagaimana bisa? Jadi begitu mendengar sudah dapat kekuatan, tetap setia. Baru terjadi apa yang Tuhan berfirman, terjadi pertolongannya. Yang heran. Itu jawabannya. Ya. Lalu mereka berkatakan, para nabi akan menjadi angin. Apa yang menjadi angin? Jadi, firman Tuhan disampaikan, satu, angin lalu. Kedua, firman Tuhan disampaikan, mereka anggap ini bencana buat kami. Angin itu ada hubungan dengan badai, bencana. Ya. Jadi kalau disampaikan, sama seperti di raja-raja. Raja-raja, ini nabi ini tidak bagus dia. Tidak bagus dia. Itu Raja Ahab. Itu raja-raja yang lain. Tidak bagus dia. Tiap kali kalau dia sampaikan, tidak menghibur, tidak menguatkan. Tapi selalu negur. Bagaimana tidak negur? Memang perilakunya seperti itu, diingatkan oleh Tuhan, lalu seorang nabi, ia tidak mau terima. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mestinya dia terima, oh iya betul. Padahal, apa yang disampaikan firman Tuhan oleh Nabi Elia, ya, kepada Raja Ahab dan nabi-nabi yang lainnya, ya, itu betul. Mestinya kan mereka berbalik kepada Tuhan. Maksudnya gitu. Tapi mereka anggap ini badai buat mereka. Badai, bencana buat mereka. Ya itu kalau orang yang tidak setia.
Tidak setia dia tidak punya firman Tuhan padanya. Tidak ada berita. Melainkan dia terkontaminasi dengan banyak atau terbingung-bingung dengan banyak dengar ini, banyak dengar ini, banyak dengar ini. Ya, kita kan sekarang ini kalau secara manusia apa enggak bingung? Dengar ini begini, dengar ini takut ini. Oh sini ada begini mati, ada begini yang sudah bertambah lagi, yang terkena dan orang semua meresah, takut semuanya. Ya. Tapi puji Tuhan kita punya kekuatan besar, yaitu di dalam Tuhan tidak perlu kita takut karena Tuhan menjaga kita. Puji Tuhan. Itu kalau orang beriman yang taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian saya baca seterusnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Untuk orang yang tidak taat. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Bagaimana? Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutmu. Mulut siapa? Nabi Tuhan. Siap disampaikan oleh Yeremia. Jadi api. Nah, kalau Yeremia sampaikan bagaimana jadinya? Karena itu jadi api. Dan bagaimana akibatnya? Dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Tuh. Jadi terbakar mereka itu seperti kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Itu orang yang tidak setia. Dijauhkan Tuhan ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Hai kaum Israel yang tidak setia maksudnya tadi. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh, kuat, yaitu bicara mengenai percobaan. Kesukaran yang kokoh, kuat, tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, kalau setia bagaimana mau disertai Tuhan, dibela Tuhan. Suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya. Kalau bicara percobaan, tidak tahu percobaan apa ini dan sebagainya. Sekarang ini orang bingung mengenai COVID-19. Bagaimana cara bekerjanya, bagaimana kok tahu-tahu kena dan ada sebagainya, bingung. Ya, saudara kasih banyak sekali manusia bingung, ketakutan. Karena itu mau ketemu takut. Sana sini takut. Mau belajar aja takut. Tapi yang lain juga ada takut ya, senggol-senggolan di pasar. Ya. Terus ada orang takut mau disenggol. Bagaimana terima duit? Bayar. Ya. Oh, sekarang ada caranya. Ya yang punya duit. Yang punya ATM, yang punya ini bisa transfer, ayo belanja ini, belanja itu, online. Tapi kalau di pasar, bagaimana monster transfernya? Pasar tradisional lagi. Kalau di pasar yang sudah tertata bagus, swalayan misalnya, ya mungkin bisa pakai itu. Ya, tapi kalau tidak punya, dia pergi di pasar, pada saat pasar tradisional. Jadi alias terlalu rumit, terlalu ruwet, berat untuk dilakukan. Namun ya harus berhati-hati. Kata berhati-hati, nggak usahlah keluar, nggak usah ke pasar, nggak usah pasar. Mau masak apa? Biar punya duit, nggak ada beras, takut beli sayur, nanti ketemu nafasnya orang, segala-galanya bingung. Orang percaya nggak usah bingung. Tidak usah takut, Allah menjaga kita semuanya. Menghindarkan dari semua virus-virus apapun. Mungkin akan ada virus lain lagi akan datang. Ya, tapi tidak perlu kita takut. Itu urusan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang ini menjadi kesukaan
orang-orang percaya pegang Mazmur 91. Oh, di mana-mana Mazmur 91. Ya, padahal itu sudah berkali-kali untuk disampaikan dari sini. Tidak apa-apa. Kalau mau pegang itu baru tahu. Kalau Mazmur 91 sangat efektif menjadi bagian orang percaya. Yaitu bagaimana supaya terlepas dari mara bahaya, tidak berjatuhkan korban, melekat dengan Tuhan. Kan ada ayat di situ. Melekat jadi satu dengan Tuhan, jangan jadi satu dengan dunia. Jangan melekat dengan pikiran mau sendiri, tapi sepenuhnya jadi satu dengan Tuhan. Kalau sudah demikian, terjadilah ya selaksa 1000 berjatuhan di kiri dan kanan. Dan kalau Tuhan bicara seperti itu pasti akan terjadi. Selaksa kita akan lihat berjatuhan. Aduh, berjatuhan. Tapi kita tidak ada rasa takut. Kenapa? Melekat dengan Tuhan. Tuhan transfer dalam kita kekuatan api ilahi. Kita menjadi api. Dan dikatakan kita tetap tegak, tidak jatuh binasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat bagi kita, bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Saya baca terus ayat 16 berbunyi selanjutnya, yaitu berlaku bagi yang tidak setia. Ya, tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Tabung panahnya sudah siap, ada si panah. Artinya itu sudah garansi. Garansi bukan yang positif. Pasti mati. Itu maksudnya. Pasti mati. Sudah ternganga. Ya. Semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Tidak bisa dihentikan. Dan yang tidak setia tidak punya kekuatan dari Tuhan. Ya. Sehingga mereka anggap ini pahlawan-pahlawan, tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Mau buat apa lagi? Putus pengharapan. Itu. Ya, macam-macam yang terjadi kalau tidak setia. 17. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu habis. Ya. Apakah dipanen di ladang atau bagaimana? Mungkin ya, atau sudah ada di rumah dan lain sebagainya. Apa simpan di bank? Tidak tahu. Pokoknya begitu kalau di ayat sana. Akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Tidak pilih. Tempoh hari mereka bilang, oh kalau anak kecil itu terlewatkan oleh virus. Ya. Ini corona, buktinya banyak yang korban. Akan memakan habis kambing, waduh, ternak lagi disikat. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Bali. Ternak apa?
Bukan virus corona yang tidak tahu apa. Banyak yang mati, babi-babi mati. Pertama itu terjadi di Sumatera, di Danau Toba. Tahu-tahu dia loncat ke Pulau Bali. Ya, saudara, ini sangat menakutkan, meresahkan orang. Tapi puji Tuhan, kita tidak menjadi resah. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Untung ya, puji Tuhan. Haleluya. Tidak akan. Jadi kita rasa takut tidak ada. Tuhan pelihara. Melangkah sini, melangkah sana. Ada berkat. Ada orang beli. Ada berkat masuk. Yang kita tidak duga. Kok hari ini orang tidak bisa udah sepi sini, sepi sana. Aku didatangi orang. Bukan bawa virus, bawa berkat. Haleluya. Lain kalau hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kita lihat ini, ya, pohon aramu akan, ya, menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu, yang kau andalkan hancur binasa. Apa kubu-kubu ini? Kalau di kota-kota, bukan soal kubu penjagaan pertahanan. Di kota-kota itu banyak jualan ini, jualan ini, jualan ini, jualan. Gampang beli, bukan? Saudara, Anda takut, ada pertahanan, pangan, ada ini. Sekarang ya, retail aja ditutup. Ya, kenapa takut? Saudara, tetapi Alkitab katakan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita duduk-duduk. Kalau kita menjadi yakin, diyakinkan oleh Tuhan, rasa takut tidak ada. Tuhan pelihara, tidak ada bisa jadi ada kok. Kalau sudah ada kata itu dari Tuhan, betul. Orang lain setengah mati. Belanja aja sudah punya duit, masuk. Barangkali diantre nanti, atau tidak boleh lagi. Ya, kalau di Jakarta kita lihat ada semprotan-semprotan masuk. Tapi kota-kota lain apa sudah bisa cukup masuk itu? Nggak bisa cukup. Sampai di pedesaan apa bisa? Ya, serba rumit, serba menakutkan. Kalau menurut pikiran manusia. Oleh sebab itu kita tidak menuruti pikiran manusia. Kita turut firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Itu hebatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan cuma api saja, tapi firman Tuhan sumber segala kebutuhan umat manusia sebenarnya. Kalau percaya, taat, keluar apa yang diperlukan. Heran ajaib. Masa cuma Elia aja dipelihara Tuhan. Tuhan suruh burung gagak yang rakus itu, dia tidak jadi rakus. Kalau Tuhan suruh bawa daging, bawa roti, hebat. Ya, apa saja yang Tuhan berbuat bagi orang percaya, puji Tuhan, semua pasti terjadi. Jadi kalau kita dekat pada Tuhan, haleluya, lain, ya, kita bukan terbakar hangus binasa, tetapi hati ini seperti api meloncat-loncat, puji Tuhan. Pada setiap waktu, puji Tuhan, haleluya, segala susah hilang. Kenapa? Ada api ilahi membakar semangat, susah hilang, binasa semuanya. Yang datang apa? Kesenangan di hatiku yang tidak akan lalu, kesenangan dari Tuhan
di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Tidak diceritakan di Markus pasal 9 tentang orang tua daripada anak ini yang dirasuki setan setelah sembuh bagaimana. Tetapi bayangkan, ya, sudah barang tentu dia akan melompat-lompat. Di Kisah Rasul pasal 3 saja melihat orang lumpuh dari kecil sampai sudah besar begitu, terus disembuhkan, bisa lompat masuk dalam Ka'bah Allah. Semua orang terkejut, melompat-lompat, ikut melompat-lompat. Aduh, hebat ini orang ini, sembuh, dia bisa jalan. Karena Petrus dipakai Tuhan sembuhkan orang ini. Dan saya percaya, walaupun tidak diterah di situ, bahwa orang tua orang anak ini, saudara yang kasih, kalau tadinya Tuhan tanya, sudah berapa lama dia dipermainkan oleh iblis ini, bawa ke api, bawa di air, membinasakan, sudah dari kecil. Bayangkan. Tapi tahu-tahu jadi sembuh. Apakah dia tidak melompat-lompat, terbakar hatinya secara positif? Puji Tuhan, melompat dia. Puji Tuhan, memuji Tuhan. Anakku sudah sembuh. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api sudah. Firman Tuhan membuat iblis yang ada di dalam anak ini berteriak, dia terbakar, panas. Saudara, binasa dia. Tetapi orang tuanya ini bukan terbakar binasa, terbakar semangatnya. Anakku sembuh. Puji Tuhan, iblisnya sudah lari. Terbakar oleh api firman daripada Tuhan. Binasa dia. Anaknya sudah sembuh siuman. Apakah tidak berterima kasih? Kita kalau ditolong Tuhan, apalagi dalam berbagai hal, apakah kita diam aja, cuma diam aja? Ya sudah ditolong, diam aja. Paling tidak, apalagi yang kita lihat yang bedah rumah, yang uang kaget, ya sudah dapat uang kaget, si penuntun lagi bilang, Pak, sebenarnya dia sepeda motor yang saya parkir di rumah Bapak, di depan rumah Bapak, yang baru dibeli itu, baru itu. Saya kasih untuk Bapak. Langsung dia teriak, terima kasih. Kita kalau dapat berkat, tiba-tiba apa? Enggak, syukur kepada sesama yang menolong kita. Pasti kita bilang terima kasih. Padahal pertolongannya besar. Lebih hebat lagi kalau Tuhan menolong kita. Pertolongannya apa? Heran, ajaib semuanya. Yang tidak bisa manusia untuk lakukan. Tapi Tuhan satu-satunya penolong yang sungguh dapat melakukan. Udah barang tentu semangat kita akan bertambah. Bukan cuma sesaat semangat bertambah. Saya teringat Yohan Masbang waktu di Sulawesi Utara. Masih ada di sana, kita ikuti. Ada nenek bungkuk dia. Dituntun oleh anaknya juga sudah tua. Neneknya sudah tua, bungkuk. Saudara, sementara saya layani ada satu ibu juga terbakar badannya ini. Di belakangnya sampai di bawah. Terbakar bertahun-tahun. Kemudian dibawa di kebaktian kesembuhan ilahi. Ya, sementara kita doakan ini ibu ini sama tuntun ini yang terbakar itu, ya, dia sudah bisa jalan.
Saya dengar di samping saya nenek bungkuk ini kok ada bunyi apa itu? Saya lihat, wah, tulang belakang daripada nenek ini sudah jadi lurus. Lalu anaknya yang sudah cukup tua juga yang menuntun dia dengar sendiri. Ibuku sudah sembuh ini bajunya ini di belakang ini begini. Tadi dia penuh begini karena dia bungkuk. Sekarang sudah lurus, sudah longgar semuanya di belakang. Lompat dia. Ya, terbakar. Memuji Tuhan. Haleluya, saya percaya di hari-hari ini dunia boleh terbakar, kejahatan terbakar binasa. Orang percaya terbakar semangatnya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Terbakar semangatnya berdoa, semangat beribadah terbakar. Tidak akan dia bisa diam karena melihat mujizat, mengalami berkat pertolongan Tuhan. Haleluya. Itu hebatnya, puji Tuhan. Saya mau tambah lagi sedikit. Kalau bicara kata terbakar, banyak sekali, ini tidak cukup untuk pada pagi hari ini. Tapi saya mau tambah sedikit. Maleaki, puji Tuhan. Jadi tadi yang karena tidak setia, terbakar binasa. Jangan menjadi orang percaya yang tidak setia. Tapi ini memacu kita. Oh, haleluya. Tidak mau seperti dulu lagi. Tak mau seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru. Ku tak mau seperti dulu lagi. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membaharui kita sehingga kita tinggalkan yang lama yang tidak setia. Aku mau bangkit kembali, puji Tuhan. Maju kembali. Karena firman Tuhan seperti api membakar, tidak bisa membuat orang menjadi dingin dan beku. Kalau kita bilang dingin beku itu karena dosa makin bertambah. Matius pasal 24, 12, 13. Haleluya. Kita bertekad tidak mau dibekukan semangat berdoa, semangat ibadah. Tidak mau dibekukan. Biar api Kristus menyala-nyala, membakar semangat kita. Puji Tuhan. Sekali iring Tuhan, tetap iring Tuhan. Makin semangat di dalam mengiring Tuhan. Sudah tiba waktunya Roh Allah dicurahkan atas kita. Memang saya memaklumi sebagai hamba Tuhan, kita maklum. Tapi satu saat akan terjadi kegerakan yang besar di mana kita tidak bisa tahan. Akan jadi kembali seperti kisah Rasul. Hari-hari orang ada dalam rumah Tuhan. Hari-hari loh. Bukan 1 hari, 2 kali. Tapi hari-hari terus. Loh, mau makan apa? Itu logika. Enggak, bukan begitu. Cara Tuhan, cara yang heran aja. Ada lagi. Belum habis, datang lagi. Sampai di kaki rasul-rasul loh. Berkat itu. Itu gereja 100% pertama bekerja. Akhir zaman akan lebih hebat lagi. Kita sedang menyongsong itu. Ayo bangkit. Sambut dengan kekuatan ilahi. Puji Tuhan. Datangnya berkat pertolongan Tuhan. Datangnya mujizat Tuhan. Datangnya kegerakan besar. Datangnya firman Tuhan seperti api. Membakar semangat secara positif untuk lebih maju melayani Tuhan. Tapi kalau tidak taat, binasa dan lenyap. Kata firman Allah sih, kambing, domba, ternaknya, apa segalanya. Benteng pertahanannya. Apa benteng pertahanannya? Sekarang orang bikin simpan duit. Tidak salah. Kalau kita taat pada Tuhan, tidak mungkin jangan takut habis. Benteng pertahanan ya itu Tuhan sudah kasih. Tapi kalau tidak taat, sebesar sebanyak mana benteng pertahanan, sama seperti
Apa yang katakan Yesus pada pemuda yang kaya, Lukas 12. Hei bodoh, kalau malam ini nyawamu dituntut pulang, itu jadi milik siapa? Itu orang yang tidak taat, saudara. Supaya dia sadar, ya. Puji Tuhan. Maleaki pasal 3 ayat yang terakhir dan pasal 4. Ayat yang terakhir kita masuk pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 3. Berkata begini, ya, maka kamu akan melihat kembali, jadi sudah pernah terjadi ya, kata kembali atau lagi, ya, maka kamu akan melihat kembali atau melihat lagi, nanti akan jadi lagi. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perbedaannya bagaimana? Ya, ini firman Tuhan mengatakan akan jadi lagi. Ya, ayat pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Dalam tiap perapian, bagaimana perapian ya? Kalau di desa ada pandai besi, itu apinya kecil. Tapi kalau perapian di pabrik, di Cilegon sana, saya belum pernah ke sana tapi lihat lewat televisi. Buat dicairkan itu. Besi yang sekian lama sudah tebal, bagaimana itu karat dan segalanya, dia bersihkan dulu, cairkan dulu, bersihkan, sisihkan, lalu tersendiri lagi, jadi orisinilnya itu baru dimasukkan, ada cetakannya, mau buat jadi apa, jadi sudah mau buat jadi letter L, jadi bangunan, jadi bulat, akan dia ikut. Padahal besi itu kan kering, kuat. Kok bisa jadi cair? Mengapa? Karena api yang membakar. Berapa derajat itu? Api Tuhan lebih hebat. Ada haleluya. Puji Tuhan. Dia api yang sungguh. Nah, kalau kita menjadi percaya, kita menjadi anaknya, api sungguh dari Tuhan ada pada kita. Puji Tuhan. Itu Tuhan sendiri. Firman Tuhan ada pada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Karena bicara mengenai terbakar, jadi bicara firman Tuhan api terus, api terus. Tapi firman Tuhan berbentuk macam-macam. Saudara-saudara. Ya, karena tema pagi ini topiknya adalah terbakar. Ya, kita lihat ayat pertama dari Malaikat 4. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Perapian yang benar. Di Cilegon itu, waduh, mengalir besi setebal bagaimana, jadi cair di sana. Lalu dicetak. Menurut apa? Ya, untuk bangunan apa? Dan lain-lain sebagainya. Mengalir. Sampai di sana sudah tercetak sendiri, sudah jadi. Ya. Jadi itu perapian. Ya. Nah, kalau positif, api kuasa Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, masuk dalam proses ilahi. Puji Tuhan. Dalam cetakan ilahi. Hati yang keras dicairkan oleh firman Tuhan. Amin. Cair. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Mungkin kita lihat keluarga ini keras, no.
kamu bertobat dan lain sebagainya. Kalau itu kemurahan Tuhan datang, hati yang keras jadi lembut kok. Yeskel pasal 36 ada 25-26. Bila roh Tuhan akan turun, itu seperti api. Ya, maka hati yang keras menjadi hati yang lembut. Puji Tuhan. Jadi lembut. Kita akan terkejut malah. Atau kita terkejut dengan hati kita sendiri, hidup kita sendiri. Dulu aku tidak mau ini, sama dengan saya dulu. Tidak mau berkeras hati. Tuhan bentuk jadi hati yang lembut. Dulu masuk di Bali, mana mau? Saya tidak mau. Tidak mau pokoknya. Apa kan yang kayak apa kira perasaan manusia? Tidak ada alasan apa. Bukan karena berhala dan segala. Tidak ada. Cuma itu aja. Kok tidak mau sama sekali. Tapi setelah di Jakarta lama-kelamaan bergumul dalam doa. Sudah ditawari. Di sini banyak jemaatnya. Di Pare ribuan. Di mana lagi Jawa Barat. Pokoknya banyak lah. Banyak. Ya. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, bagaimana mau terima? Tapi apa yang saya tidak mau, Tuhan mau. Sehingga saya ingat ayat Yohanes pasal 21 kalau tidak salah. Pada waktu engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu. Pergi kemana engkau suka. Tapi waktu engkau sudah tua atau dewasa, orang lain ikat pinggangmu, membawa engkau kemana yang engkau tidak sukai. Ya seperti sudah kakek misalnya, itu contoh yang lahiriah. Sudah kakek ya dituntun oleh yang muda. Nah kalau kakek dalam arti tidak berdaya secara lahiriah, tidak berdaya lagi, tidak menggunakan atribut kemau sendiri, ya sudah sadar bahwa mau sendiri sia-sia adanya. Sekarang bukan anak muda yang tuntun, Tuhan yang tuntun. Nah kalau Tuhan yang tuntun tidak bawa celaka, dia tuntun kepada hidup makin hari makin diberkati, makin bertambah, makin kemuliaan Tuhan nyatakan. Itu cara Tuhan. Jadi akhirnya kita menyerah. Saya menyerah. Ditanya lagi, bagaimana kalau di Bali? Ya, mungkin itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Menyerah saya. Terus telepon ke Bali. Datang. Cepat sekali. Telegram. Kalau sekarang lebih cepat lagi. Kalau dulu belum ada HP, belum ada macam. Segera datang. Memang tempat sudah ada. Udah gitu. Akhirnya saya menyerah. Yang saya tidak mau, Tuhan mau. Mana mau dipilih? Ya, kemauan dari Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih. Susah dan senang karena dikehendaki Tuhan, maunya Tuhan ada di sini. Jadi saya bisa mengeluh misalnya. Tuhan, kami ada di sini, ada kesusahan datang, bukan maunya kami, maunya Tuhan. Tapi kalau mau sendiri datang kesusahan, malu sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu punya mau sendiri dari sini, hadapi sendiri. Beda dong. Jadi gitu ya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Kemudian apa itu? Maka semua orang gegabah. Apa gegabah ya? Kesusu tanpa pertimbangan dari kehendak Tuhan. Atau mungkin identik dengan ceroboh. Gegabah, ceroboh. Bukan kehendak Tuhan, hantam aja. Ya, sekarang kita mulai kalau roh Tuhan ada mempertimbangkan. Tunggu dulu, tanya dengan Tuhan. Makanya kalau ada yang bertanya, banyak bertanya begini. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Saya selalu menjawab begini. Tanya dulu dengan Tuhan. Kalau sudah dari Tuhan, tidak ada yang sukar. Semua jalan.
tanya kepada Tuhan, utama Tuhan, supaya tidak jadi bencana. Ya, apa antara lain karena tidak tanya dengan Tuhan? Itu Yusak. Yusak dipakai Tuhan luar biasa, mujizat yang hebat. Tapi dia lupa diri. Dia lupa diri, mengalahkan berapa raja di apa sampai dia bilang kepada dengan iman, bulan, berhenti engkau di lembah Ayala. Berhenti bulan, itu hebat. Matahari stop beredar, berhenti tahu. Karena doa orang beriman. Tapi ada terselip yang ada di dalam Yusak, kekeliruannya. Apa kekeliruannya? Dia tidak bertanya dengan Tuhan. Waktu suku Gideon datang mengelabui, membohongi, ya, ini kami datang dari jauh, lihat ini roti kami sudah usang semuanya dan soalnya. Kami sudah tahu bahwa bangsa Israel, dipuji-puji lagi. Bangsa Israel itu selalu menang karena ada Tuhan beserta. Oleh sebab itu, jangan kami dibunuh, jadikan kami rodi, ya, jadikan kami pesuruh atau apa, pokoknya di bawah. Jadikan kami pesuruh. Padahal Tuhan sudah bilang tumpas semuanya. Tapi Yusak kekeliruannya tidak bertanya dengan Tuhan. Karena itu, karena dia tidak bertanya dengan sudah janji-janjian, baru ketahuan bahwa suku Gideon ada di lingkungan itu. Tidak bisa lagi mengelak. Oleh sebab itu kita lihat ini musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan dari sana itu Israel Palestina terus itu nanti sampai akhir zaman. Nah, jangan sampai musuh bebuyutan itu ada pada kita. Apa itu? Ya, ada apa-apa, tidak tanya dengan Tuhan. Permisi, dengan sembarangan kita terima aja. Tanya dulu kepada Tuhan. Apa Tuhan berkenan? Kalau kita berani melanggar, itu akan mengiringi. Walaupun kita berdoa jawab Tuhan, dikabulkan Tuhan, dikabulkan. Tetapi itu akan mengganggu terus akibat karena tidak bertanya dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar bertanya dengan Tuhan. Yang paling jitu sekali adalah Raja Daud. Apapun yang terjadi, tanya dulu dengan Tuhan. Tanya dengan Tuhan. Terus begitu. Sehingga kemana dia pergi, menang. Allah beserta, Allah bela, Allah berkati, Allah buka jalan. Ya. Tapi ada lagi kekeliruan yang lain yang ada pada Daud. Saya tidak mau sambung karena kita sedang mau berdoa. Ya, cuma di Maleakhi ini aja. Ini kita lihat di sini. Maka semua orang gegabah, dan karena ada tekanan gegabah di sini, ceroboh, tidak teliti. Jadi mari kita teliti dengan Tuhan. Ya, ada apa-apa jangan bilang ini kecil, nggak usah bertanya dengan Tuhan, nggak usah doa. Awas hati-hati itu yang begitu. Cuma pergi situ aja kok. Jangan. Kami telah alami dulu puluhan tahun lalu. Keluar dari sini melayani ibadah di Perumnas. Saya sudah kadang-kadang mau doa di situ di depan. Apa enggak doa satu hari? Doa, tapi untuk pergi enggak doa. Ya, hampir mati, hampir saya tabrak ini anak bawa sepeda dari sana. Enggak pakai rem dia. Tuhan ingatkan. Akhirnya saya yang masukkan di satu timbunan batu di sana. Terus hati saya bertanya, kenapa kok begini mau kebaktian? Roh Kudus bilang, tadi enggak doa waktu berjalan. Jangan dianggap sepele. Jadi kemanapun tetaplah jauh dekat tetap berdoa. Kolose pasal 3 ayat 17. Apapun yang kamu lakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan bekerja, pergi,
Harus selalu dengan nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa, alias jangan putus. Tanya dengan Tuhan kalau ada apa-apa. Jangan tak libatkan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segalanya. Sehingga kita tidak salah. Ya, itu akibatnya sampai sekarang ini. Palestina dengan Israel terus gitu sampai akhir zaman. Ya. Ini karena gegabah. Ini cara. Dan setiap orang yang berbuat fasik atau durhaka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Terbakar berarti lenyap. Apa artinya ikut Tuhan tidak setia? Fasik, durhaka. Ya, di sini Alkitab kita. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar pun tidak ada dan cabang mereka. Saya tidak terangkan bicara akar banyak itu banyak rahasianya. Cabang pun tidak tertinggal sedikit pun. Jadi seperti pohon habis semuanya. Jadi abu. Ayat 2 positif ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya. Apa surya? Katakan satu saja, matahari. Matahari itu api enggak? Api. Ya, kebenaran. Wah. Kebenaran. Jadi firman Allah kebenaran. Itu surya kebenaran. Yang melenyapkan segala gelap, bingung, ragu, takut, khawatir. Terbit dia. Surya itu terang di waktu siang, bukan? Kita katakan siang. Kalau tidak ada matahari, gelap. Begitu juga kebenaran firman Allah. Sangat perlu bagi kita. Kalau dia muncul itu seperti surya kebenaran, akan terang terus. Tidak ada kegelapan, tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Terang terus. Melenyapkan segala gelap itu. Sekarang ini orang bingung, takut sini sana, mau keluar takut, belanja takut, segala takut, ketemu orang takut. Ya. Puji Tuhan. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Oh, bukan kebinasaan. Kesembuhan pada sayapnya. Ada sayap kok, surya kebenaran. Apa itu? Kuasa Roh Kudus. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Puji Tuhan. Dunia menderita, takut sini, takut sana. Orang percaya yang dekat pada Tuhan, yang tahu beribadah kepada Tuhan, yang setia, melompat-lompat, ditolong Tuhan, dibela, dilindungi oleh Tuhan, dibukakan jalan, segala-galanya. Tiap hari, heran. Puji Tuhan. Seperti anak lembu lepas kandang. Tadinya terkurung, seperti anak lembu lepas kandang, bebas. Kalau yang lepas kandang, bebas makan sini, makan sana, rumput banyak, subur sini sana, subur sana. Gitu contohnya orang tahu beribadah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Maka dia keluar tidak terkurung oleh kesulitan-kesulitan, tapi dia bebas. Ke sana ada jalan, ke sana ada berkat, ke sana ada pekerjaan, ke sana, tidak akan kehilangan. Tuhan tunjuk jalan selalu. Terang surya kebenaran, bukan gelap. Bilang haleluya dulu. Puji Tuhan. Lalu ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, durhaka. Ya.
Sudah terbakar jadi abu, kita akan lewati, injak-injak mereka seperti abu. Akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Ya, jadi kita lihat lengkap kata terbakar itu masih ada banyak, ya, masih ada banyak kata terbakar itu. Terbakar secara negatif, habis binasa, tapi bukan orang beriman yang tahu beribadah yang setia. Lain terbakar semangatnya, ya. Roma 12 ayat 11, biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Bersemangat terus. Puji Tuhan. Karena ada api kemuliaannya tercurah dari surga. Bahwa Yesus mengajar, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhilah terus. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat ada perbedaan. Kata terbakar. Jangan kita sampai terbakar habis binasa karena tidak setia. Ya, di dalam malaikat ini, ya, orang fasik tidak mau beribadah. Tidak mau beribadah. Sama sekali. Ya. Kalau di Mazmur 91, yaitu mereka yang melekat dengan Tuhan. Jadi satu. Kiri kanan berjatuhan binasa, tapi ia tetap tegak. Berarti kebalikan yang dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, berjatuhan binasa. Jangan jauh dari Tuhan. Tapi hari-hari ini penuh bahaya. Lebih dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Mari kita berdiri. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sebagai kunci Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan dan layanilah akan Tuhan. Itu yang positif. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat bahwa terbakar, kata terbakar itu, haleluya, bagi yang negatif, iblis terbakar, yang tidak taat terbakar, hangus lenyap semuanya. Kefasikan dan kedurhakaan terbakar lenyap semuanya. Tapi orang beribadah kepada Tuhan, melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak, terbakar semangatnya karena mengalami betapa hebat orang beribadah kepada Tuhan, diberkati, ditolong, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Karenanya
Toh kita berseru pada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan lemah iman, berseru, tolong Tuhan, supaya imanku itu akan seperti api yang membakar semangat, tidak akan tetapi menjadi yakin, penuh dengan keberanian. Mengapa? Ada Tuhan melindungi, ada Tuhan menjaga, ada Tuhan memelihara, ada Tuhan memberkati, ada Tuhan menghindarkan dari segala mara bahaya. Puji Tuhan, kita mengambil kesempatan setelah firman Allah berdoa khususnya untuk supaya Tuhan dengan pertolongannya menghentikan merebaknya, haleluya, virus corona ini. Puji Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi bangsa, pemerintah, seluruh rakyatnya, dan supaya Tuhan bangkitkan semangat doa hamba-hamba Allah di gereja-gereja Tuhan di seluruh Nusantara Indonesia ini. Dan Tuhan kiranya mencenderungkan telinganya dengar seruan kita kepada Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat masalah yang dapat menakutkan manusia. Tapi bagi orang percaya diberi keberanian dan keyakinan bahwasanya di waktu mana kita berdoa untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, untuk mereka yang bimbang, yang takut, dilindungi oleh Tuhan, ditolong, diselamatkan dari ketakutan dan kebimbangan, keraguan. Tuhan dengar segala doa kami pagi hari ini Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada di sini, yang ada di rumah, berseru kepada Tuhan. Mohon Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang kami panggil sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dengar, kabulkanlah permohonan kami. Hentikan merebaknya virus corona ini di Nusantara Indonesia. Turunkan api ilahi, api kuasa Tuhan menghanguskan dalam nama Yesus. Haleluya. Tunjukkan kemuliaan-Mu bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Bagaimana supaya semua memuliakan Tuhan, diselamatkan menjadi percaya kepada Tuhan. Tidak termakan binasa oleh virus ini yang sedang merebak, yang menakutkan manusia. Tapi bagi orang percaya dekat pada Tuhan, Tuhan membuat tidak akan ada rasa takut, bimbang, khawatir, dan ragu. Melainkan yakin Tuhan jauhkan dari segala malapetaka ini. Kami berdoa berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan api Roh Kudus-Mu, api kuasa-Mu Tuhan, menghanguskan, membakar dalam nama Yesus, melenyapkan. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga kalau Tuhan mendengar, mengabulkan, tidak akan berlama-lama ia menyerang, tapi seketika secara keseluruhan seluruh antara ini berhenti dalam nama Yesus, haleluya. Dan kebuktikan Tuhan pada mereka yang bertugas sebagai di bidang kesehatan dan yang sedang merasakan sakit ini, mereka rasa ada kesembuhan yang heran dari Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Supaya mereka dipercaya itu urusan Tuhan yang hebat adanya, yang sukar bagi kami untuk memikirkan, menyampaikan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk melaksanakannya. Dan kau meyakinkan itu bagi kami, saat mana kami berseru didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Seperti pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama daripada-Mu. Kami tahu bahwa seluruh umat-Mu di seluruh Nusantara Indonesia, bahkan seluruh bumi ini, sedang berseru berdoa kepada-Mu Tuhan. Dan sedang terjadi kegerakan besar, ribuan yang bertobat minta dibaptis. Karena terjadinya virus corona ini bukan membawa manusia takut bimbang, tapi di sebagian
Haleluya, kehendak-Mu Tuhan. Engkau membawa orang menjadi percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan setelah diselamatkan oleh Tuhan, dibuktikan mujizat pertolongan Tuhan. Kesembuhan yang heran terjadi. Puji Tuhan. Sehingga membuat pemerintah, bagian kesehatan khususnya, tidak terlalu memikirkan terlalu banyak, apalagi bahan-bahan yang belum lengkap Tuhan, yang masih dibutuhkan. Tapi yang melengkapi adalah Tuhan sendiri di atas segalanya. Segala kuasa ada padamu dalam nama Yesus. Haleluya. Atasi kami berseru, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan, Tuhan membuktikannya. Terima kasih. Tuhan dengar segala doa kami. Puji Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah berfirman kepada kami. Haleluya. Buat hati kami, semangat kami terbakar. Bukan terbakar binasa, tapi terbakar makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Engkau. Oleh kuasa Roh Kudus, api kemuliaan ilahi tetap menyala-nyala dalam hidup kami. Semangat berdoa, semangat berlayani, semangat beribadah, semangat merenungkan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Semakin bertambah. Api kemuliaan-Mu membakar, tidak akan terpadamkan oleh kesulitan apapun Tuhan. Terima kasih banyak. Tapi kefasikan sudah barang tentu binasa. Terbakar oleh api kuasa dari Tuhan. Terima kasih banyak atas kemurahan Tuhan. Kami akhiri semua ini, sebentar akan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat sejahtera, tibakan di rumah dengan selamat sejahtera. Dan doa kami kepadamu sekali lagi Tuhan, apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sampai pada bulan Mei atau seterusnya, kalau Tuhan sudah mengatasi, maka bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam waktu dekat akan selesai semuanya. Oh Tuhan, kehendak-Mu juga yang jadi. Bagi kami, bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kehendak-Mu juga yang jadi. Bagi merebaknya virus corona 19 ini. Kalau Tuhan menghentikan, maka akan mati semuanya. Hangus terbakar virus ini. Haleluya. Penduduk Indonesia merasa lega dan mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Sumber segala berkat pertolongan Tuhan sungguh sudah membuktikannya. Terimalah doa kami. Kami akhiri semuanya yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa tercurah berlimpah atas kita sekalian. Baik berkat lahiriah, berkat rohani, diiringi dengan kasih Kristus, serta dengan urapan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga kami makin kuat di dalam Tuhan, makin maju bersemangat di dalam Tuhan, sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan harap maklum sore belum ada ibadah. Namun untuk hari-hari berikutnya tetap ada seperti ini hari Minggu, dan kita terus berdoa ya, kehendak Tuhan yang jadi. Kalau tuntas di waktu seminggu ini virus itu tidak merajalela lagi, sudah dihentikan oleh Tuhan, maka semua akan berubah. Kita selalu hati bahwa dalam doa. Tuhan dipuji, dimuliakan, dan bekerjalah dengan baik. Pasti ditolong, dilindungi Tuhan, buka jalan. Kalau ada kesulitan, berseru kepada Tuhan. Kalau kesulitan, boleh telepon ke sini. Tapi yang pertama dalam jalan, seringkali kita didatangi kebimbangan, keraguan, khawatir. Ya, lawan itu dalam nama Yesus. Tidak aku pegang firman Tuhan. Gitu. Puji Tuhan. Demikianlah. Sekali lagi, selamat pagi. Tuhan. Haleluya.